Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Afifa Ika Maulidia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun di Indonesia memiliki banyak perbedaan, namun semuanya tetap sama, yaitu satu kesatuan. Sila persatuan di Indonesia dapat diwujudkan dalam integrasi nasional. Hal ini karena semangat persatuan serta kesatuan di dalam suatu bangsa merupakan faktor pendukung dalam integrasi nasional. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Kemudian, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan, yaitu Pancasila, juga merupakan faktor pendukung integrasi nasional. Pancasila adalah landasan ideal suatu bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. Dan yang terakhir, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong juga menjadi faktor pendukung dalam integrasi nasional. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuannya masing-masing. Halo, nama saya Danartini. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih dampak yang ditimbulkan apabila dengan banyaknya perbedaan yang ada namun tidak saling terintegrasi. Jadi, integrasi itu sangat diperlukan di suatu negara, khususnya di Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan dalam bidang apapun itu. Integrasi itu sangat diperlukan untuk dapat menjunjung tinggi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita bahas pembahasan selanjutnya mengenai hal ini. Jika saja tidak ada integrasi dalam menghimpun perbedaan yang ada, maka dampaknya akan sangat besar karena dapat memicu konflik perpecahan. Akibatnya negara akan mudah goyah karena perwujudan persatuan yang kurang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu dalam agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Jika saja salah satu dari perbedaan tersebut menjadi suatu permasalahan di masyarakat, ataupun terjadi perpecahan ataupun menjelek-jelekan yang lainnya, tentu saja tidak ada lagi toleransi terhadap sesama. Dari konflik tersebut, kita bisa saja kembali dijajah oleh negara lain karena tidak adanya lagi rasa kesatuan dan persatuan. Dan tentu saja, tindakan tersebut tidak mencerminkan makna yang ada pada sila-sila Pancasila. Di Indonesia sendiri, implementasi dan aktual integrasi nasional terhadap perbedaan tersebut sudah terrealisasi dengan baik secara umumnya. Walaupun memang masih ada kasus yang masih kita dengar dan jumpai, ada yang masih mencela ataupun menghina agama dan suku daerah suatu daerah lainnya. Sehingga integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk tetap menjunjung tinggi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, agar Indonesia menjadi negara yang kuat, tetap menjalin persatuan dan kesatuan walaupun terdapat banyak sekali perbedaan tersebut. Hai, namaku Rifka Afifah. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku, lebih dari 700 bahasa daerah, lebih dari 1.000 budaya tak benda, dan 6 agama resmi di Indonesia yang menjadi sebab Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Merangkul keberagaman merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah hidup bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, hal tersebut tidak mengartikan ketidakadanya permasalahan di negara ini. Ada banyak sekali fenomena perpecahan atau konflik di masyarakat, terutama mengenai perbedaan yang padahal seharusnya sudah jelas harus dihentikan. Seharusnya
keberagaman yang kita miliki dijadikan piala, ciri khas dari bangsa Indonesia, dan bukan dijadikan suatu hal yang harus dihindari. Bagaimana cara agar masyarakat dapat memahami banyaknya perbedaan di Indonesia? Yang pertama, mengenali diri dengan nilai keberagaman. Merangkul keberagaman bisa dimulai dari mengenali diri sendiri dengan nilai keberagaman. Kenali nilai-nilai perbedaan yang terdapat di dalam diri kita terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat, sehingga bisa menerima berbagai perbedaan yang ada di sekitar. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik mengartikan bahwa menyimak pembicaraan atau opini orang lain dan menghargai berbagai pendapat yang berbeda tanpa merusak suasana atau menyakiti orang tersebut. Dengan menjadi pendengar yang baik, akan menciptakan hubungan dalam keberagaman makin harmonis tanpa adanya konflik perbedaan. Yang ketiga, mengajak komunikasi yang terbuka. Menciptakan komunikasi terbuka dalam keberagaman berarti melakukan pembicaraan dan perkataan baik secara lisan maupun tulisan tentang keberagaman terhadap individu atau kelompok tertentu secara jujur dan tidak tertutup. Terciptanya komunikasi yang terbuka sehingga membuat berbagai perbedaan yang ada di sekitar semakin dihargai dan dihormati. Yang keempat, membangun toleransi nyata antar individu. Membangun toleransi antar individu merupakan cara untuk merangkul keberagaman dari berbagai situasi. Bersikap toleransi juga akan menciptakan keberagaman yang harmonis dan siap untuk menerima perbedaan yang terdapat di tengah-tengah lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang kelima, perilaku yang sesuai terhadap keberagaman. Kita harus memulai menerapkan dan mendidik dengan perlakuan adil dan saling mendukung sejak manusia lahir agar terbentuk menjadi generasi muda yang adil dan saling mendukung demi menciptakan kemajuan yang baik. Seluruh manusia harusnya diperlakukan secara sama, berjuang untuk kemanusiaan dan bukan karena warna. Menerima perbedaan antar suku, agama, dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buatlah lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Halo semuanya, saya Foni dan saya akan menjelaskan mengapa keadilan dan kebersamaan sulit untuk ditegakkan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan hidup dan keadilan di Indonesia, pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan ucapan, tindakan, perilaku, atau untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai dengan keahliannya. Namun, setiap orang juga dituntut untuk menaati etika atau batasan-batasan dalam lingkungan di mana dia berada dan dengan orang yang di sekitarnya. Kita sadar bahwa banyaknya budaya di Indonesia pasti datang dengan adat dan istiadat yang berbeda. Untuk itu, diperlukan Pancasila sebagai suatu alat pemersatu di Indonesia. Namun, banyak dari masyarakat di Indonesia tidak memahami dan mengilhami Pancasila sehingga mereka akan berperilaku sesuka hati dalam berkegiatan sehari-hari. Mereka yang memiliki profesi hukum dalam melakukan pekerjaan memiliki batasan atau etika yang harus dipatuhi yang sering kita dengar sebagai kode etik. Kode etik ini salah satu faktor penting dalam menjunjung tinggi keadilan serta kebersamaan. Ya, kita semua mengerti bahwa penegak hukum di Indonesia masih berat sebelah dalam memihak pada yang memiliki kuasa dan memiliki uang. Hukum di negara ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah dikarenakan rendahnya kesadaran dalam beretika yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dalam kenyataannya, masih banyak oknum penegak hukum yang masih melanggar kode etik profesinya seperti meminta uang atau meminta jabatan. Sehingga keadilan ini sangat sulit untuk ditegakkan di negara Indonesia. Maka dari itu, agar keadilan dan kebersamaan dapat diilhami dengan baik, kita semua perlu untuk memahami serta mengaplikasikan Pancasila secara keseluruhan di hidup kita.